Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama di forum yang istimewa insyaallah. Tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir Ustaz Siddiq Al-Jawi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan membahas seputar kurban ya. Kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang begitu besar cintanya kepada kita, halus ya, yang paling pasti cintanya pada kita. Semoga kelak kita diberikan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya sudah kita segera mau dapat banyak terkait seputar kurban ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka forum ini dengan membaca umul kitab. Baik, saya dikondisikan ini. Baik, langsung saja biar segera kita mendapatkan banyak ilmu. Forum saya serahkan kepada Ustadz Siddiq Al-Jawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, para peserta kajian pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diizinkan untuk bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Tentu ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga dicurahkan kepada para istri beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat nanti. Baik, tema kita pagi hari ini adalah tentang seputar fikih kurban, yaitu hukum-hukum syara yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini PowerPoint sudah saya share. Nah, kita lihat apa yang menjadi pokok bahasanya. Yang pertama adalah pengertian kurban.
atau udhiyah. Dalam bahasa Arab, kurban ini disebut dengan istilah al-udhiyah. Kemudian bagaimana hukumnya? Yang ketiga, keutamaannya. Yang keempat, waktunya. Kelima, hewannya. Itu nanti ciri-cirinya seperti apa hewan yang sah dikorbankan. Kemudian yang keenam, bagaimana adab-adab penyembelihannya. Yang ketujuh, pemanfaatan daging kurban atau pendistribusian ya daging kurban. Yang kedelapan adalah keikhlasan berkurban. Baik, kita mulai yang pertama mengenai pengertian kurban. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, kurban itu disebut dengan istilah al-udhiyah. Pengertiannya adalah hewan kurban yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian kurban. Jadi ada penyembelihan hewan-hewan yang tertentu pada waktu yang tertentu. Nah, hewan tertentu yang disembelih itu meliputi 3 jenis. Pertama adalah unta, kedua adalah sapi, dan yang disamakan hukumnya dengan sapi yaitu kerbau. Yang ketiga adalah kambing, dan apa yang disamakan dengan kambing yaitu biri-biri atau kibas yang berwarna putih dan ada woolnya itu. Itulah hewan-hewan tertentu yang disebut dengan hewan kurban. Selain daripada itu tidak sah dijadikan hewan, misalnya ayam. Jadi kalau orang tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih ayam, ini statusnya tidak sah sebagai hewan sembelihan. Tidak sah sebagai hewan kurban, tetapi sebagai sembelihan ya boleh-boleh saja dimakan, tapi tidak mendapat pahala kurban. Nah, penyembelihannya itu tidak hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah, melainkan ini sampai tanggal 13. Jadi tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini disebut dengan hari-hari tasyrik. Ya. Nah, itu. Baik. Lalu apa hukumnya kita menyembelih hewan kurban? Menurut jumhur ulama kecuali mazhab Abu Hanifah, hukumnya itu adalah sunnah, tidak wajib. Yaitu lebih tepatnya sunnah mu'akkadah, yaitu suatu kesunahan yang sangat dianjurkan. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwa kurban itu hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Saling menghadiahilah kalian agar kalian Ya, baik dia itu berada di dalam rumahnya atau mukim atau dia dalam perjalanan maupun dalam rangka melaksanakan haji, ini tetap bagaimanapun juga disunnahkan untuk menyembelih binatang kurban. Nah, sedikit saya loncat ini tentang dalil kesunahan. Nanti kembali ke lembar yang tadi mengenai pengertian yang disebut dengan mampu. Ya. Apa dalilnya itu bahwa berkorban itu sunnah? Karena ada amar atau perintah dari Allah, tetapi amar ini sifatnya tidak jazim karena ada qarinah-qarinah yang menunjukkan ghairu jazim. Jadi amar atau perintah yang ada itu memiliki pengertian sunnah, ya, bukan amar yang sifatnya wajib. Jadi amarnya ini ada di dalam ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah kamu ya Muhammad, wanhar. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi ayat ini aslinya memang tertuju secara khusus
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah khitabur rasuli khitabun li ummatihi ma lam yarid dalilun yukhassisuhu bihi. Jadi khitab kepada Rasul dari Allah itu juga khitab untuk umatnya, ya, untuk kita semua umat Islam. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan khitab itu hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitab itu artinya apa? Khitab itu artinya al-awamir wan nawahi, ya. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Itulah inti dari khitab. Ya, jadi di sini walaupun khitabnya ini awalnya berupa perintah kepada Rasul, wanhar, tetapi ini juga tertuju kepada kita. Apakah amar ini memiliki makna wajib? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ada qarinah, yaitu dalil yang lain yang menunjukkan arah atau makna dari perintah tadi. Apakah perintah yang tegas atau jazim, yaitu wajib, ataukah amar yang sifatnya ghairu jazim, perintah yang tidak tegas yang disebut dengan istilah sunnah atau mandub. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Aku, kata Nabi, memang diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih kurban. Sedangkan kurban itu bagi kamu adalah sunnah, yaitu tidak wajib. Ya, jadi dengan sabda Nabi ini menjadi jelas bahwa perintah yang ada di dalam ayat tadi, surat Al-Kautsar ayat 2, ini bukanlah perintah yang sifatnya wajib. Ya. Ada qarinah yang lain selain dari hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, yaitu satu hadis yang menyebutkan idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila telah masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kamu hendak menyembelih, fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah orang itu menyentuh rambutnya dan kukunya sedikit pun. Ya. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi di dalam hadis ini perintah Allah yang terkait dengan penyembelihan ini di dalam hadis Nabi ini digantungkan dengan iradah, dengan kehendak. Idza, tadi kan sabda Nabi itu berbunyi idza dakhalal ashru, apabila sudah masuk 10 hari di awal, ya. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, wa idza arada ahadukum. Nah, ini yang jadi kunci, ini kata arada ini. Apabila sudah masuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kamu itu hendak arada. Jadi artinya perintah Allah ini dikaitkan dengan kehendak atau iradah. Berarti bisa dia berkehendak, seorang hamba Allah ini bisa nggak berkehendak. Kalau berkehendak ya dia menyembelih, kalau nggak berkehendak ya terserah. Jadi dalam redaksi Nabi sendiri itu menggantungkan penyembelihan itu kepada iradah, kepada kehendak seseorang, bukan sebagai sesuatu yang ditegaskan sebagai kewajiban. Jadi itu juga menjadi qarinah yang menunjukkan bahwa perintah berkorban tadi sifatnya adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi sunnah ini tertuju kepada mereka yang mampu berkorban, ya, yang ukurannya itu sama dengan ukuran sedekah. Apa itu ukuran mampu? Yaitu mempunyai kelebihan harta setelah terpenuhi al-hajatul asasiyah, kebutuhan pokok, dan al-hajatul kamaliyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang menjadi kelaziman atau keharusan bagi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya alat
transportasi atau alat komunikasi. Jadi kalau seseorang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandangnya, pangannya, papannya itu sudah tercukupi dengan sempurna. Kalau makan ya 3 kali misalnya, bukan hanya sekali. Gitu. Kalau punya baju ya sehari ganti, bukan baju itu gantinya itu misalnya 3 hari sekali baru ganti misalnya. Ya. Punya rumah ya yang layak. Bukan rumah yang sempit sekali, tapi untuk ayah, ibu, dan 4 orang anak yang itu tidak layak sebagai rumah misalnya. Nah, jadi kalau sudah tercukupi secara sempurna, kemudian kebutuhan sekunder juga tercukupi, lalu masih ada kelebihannya, maka itulah ukuran mampu. Ya. Kepada orang-orang seperti ini disunnahkan untuk menyembelih binatang kurban. Nah, ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang dalam ayat ini para sahabat ini bertanya mengenai harta yang dapat mereka infakkan itu yang seperti apa. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, yaitu mengenai apa yang dapat mereka infakkan. Qulil afwa, katakanlah Muhammad yang dapat kamu infakkan adalah al-afu, al-afwa. Al-afwa ini apa? Dalam kitab-kitab tafsir diterangkan yang namanya al-afwa itu adalah az-ziyadah anil hajat, yaitu adanya ziyadah kelebihan anil hajat setelah berbagai kebutuhan itu terpenuhi. Itulah yang disebut dengan al-afu tadi, yang itu harta yang bisa kita infakkan untuk sedekah kepada fakir, kepada miskin, dan yang lain-lain, termasuk untuk menyembelih binatang kurban. Nah, itulah yang disebut dengan batas kemampuan. Ya. Maka dari itu, kalau seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi itu masih kekurangan untuk sandang, pangan, dan papan aja ini masih kurang ya. Apalagi untuk kebutuhan yang lain, maka sebenarnya dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Artinya tidak disunnahkan untuk orang itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya bagi orang yang mereka itu sudah mampu akan tetapi tidak menyembelih binatang kurban, maka hukumnya itu makruh, yaitu ada celaan dari syariah bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, artinya itu kurang baik. Ya, walaupun tidak berdosa, tapi itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Karena dia itu punya harta yang sebenarnya dapat dia gunakan, tetapi kenapa kok dia tidak menyembelih binatang kurban? Jadi ini ada celaan dari syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka nalahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai kemampuan, walam yudhi, namun dia tidak menyembelih binatang kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia sekali-kali mendekati lapangan tempat sholat kami." Jadi ini Nabi ini mencegah, jangan deket-deket deh kamu dengan tempat kita sholat kalau kamu punya uang tapi nggak menyembelih kurban. Nah, ini kan menjadi suatu celaan ya, tapi ini celaan halus, bukan celaan yang tegas, yang itu hukumnya haram, tidak. Ini makruh. Ya. Maka dari itu mereka-mereka yang sudah mempunyai kemampuan memang sangat ditekankan ya sunnah muakkadah untuk menyembelih binatang kurban. Berikutnya mengenai keutamaan. Apa keutamaan dari kurban? Ini salah satunya diterangkan di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan menurut Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri." Tidak anak Adam itu melakukan suatu perbuatan pada hari raya
penyembelian. Yauman nahar itu artinya pada hari raya Idul Adha tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, amalan ya, ahabba ilallahi min hiraqati dam, yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah daripada melakukan penyembelian kurban. Wa innahu, dan sesungguhnya binatang yang dikorbankan itu layati yaumal qiyamati, itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan dengan rambut-rambutnya atau bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, dan sungguh darah sembelian itu akan berada di satu tempat yang disediakan oleh Allah sebelum dia jatuh menetes ke tanah. Fatayyibu biha nafsan, maka hendaklah kamu membahagiakan dirimu dengan sembelihan itu. Ya. Jadi di sini ada satu keutamaan orang yang menyembelih binatang kurban itu, bahwa penyembelihan itu adalah paling dicintai oleh Allah daripada yang lainnya. Walaupun nilainya sama, kita punya uang 3 juta. Mana yang lebih utama, apakah dibelikan kambing dikurbankan, atau 3 juta itu kita sedekahkan kepada orang lain misalnya. Maka yang lebih utama adalah 3 juta itu digunakan untuk membeli kambing dan disembelih sebagai binatang kurban. Itu yang paling utama dibanding dengan yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian keutamaan yang lain, bahwa tetesan darah dari hewan kurban itu akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkorban. Jadi setiap tetesnya memintakan ampunan kepada Allah. Misalnya orang itu pernah berbohong misalnya, itu tetesan darahnya memintakan ampun, ya Allah, ini si fulan yang menyembelih ini, ampunilah dia karena dia telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ya Fatimatu, hai Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki, bangunlah kamu dan saksikanlah kurbanmu. Fa innahu yaghfiru laki bi awwali qatratin taqfuru min dammiha kulla dzanbin amiltihi. Karena setiap tetesan darahnya ini akan memintakan ampunan dari setiap dosa yang telah kamu lakukan. Ya. Nah, jadi pada waktu itu ceritanya Fatimah ini sudah punya kambing, tapi dia mewakilkan, ya, menyerahkan penyembelihan itu kepada orang lain. Tolong disembelihkan. Nah, dia akhirnya tidur-tiduran. Oleh Rasulullah ini diberi arahan, ya, kamu jangan tiduran. Lihat itu penyembelihan kamu, ya, kamu saksikan. Karena setiap tetesan darahnya itu akan memintakan ampunan untuk setiap dosa yang kamu lakukan. Berikutnya mengenai waktu kurban, kapan kurban itu? Ya, intinya kalau dari segi tanggal, ya tadi 10 mulai 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu maghrib. Ya, sebelum maghrib harus sudah selesai penyembelihan, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah sebagai akhir hari tasyrik. Nah, kalau tanggal 10 Dzulhijjahnya itu kapan mulainya? Yaitu setelah sholat Idul Adha. Jadi tidak sah kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsih." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk taqarrub ilallah, tapi sekedar untuk dia makan. Artinya tidak bernilai ibadah.
tidak sah artinya korbannya itu. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimina. Tetapi kalau dia menyembelihnya itu setelah sholat Idul Adha, berarti dia telah sempurna ibadahnya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ya, artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kaum muslimin. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, penentuan tanggal 10 Dzulhijjah ini kita sedikit melakukan pendalaman. Bagaimana cara penentuannya? Ini adalah berdasarkan ru'yat yang dilakukan oleh Amir Mekah atau penguasa Mekah sesuai hadis Nabi SAW dari sahabat yang bernama Husain bin Harith al-Jadali, bahwa dia mengatakan anna amir Makkah, bahwasanya amir atau penguasa Mekah khotoba, dia pernah berkhutbah, tsumma qala, kemudian dia mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan sukalir ru'yati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami untuk melaksanakan ibadah yaitu Idul Adha lirru'yah, berdasarkan ru'yat. Jadi bukan berdasarkan hilal ya. Bukan berdasarkan hisab ya, tapi ru'yat. Tetapi ru'yatnya itu ru'yat dari penguasa Mekah ini, karena ada kalimat selanjutnya fa'ilam narohu, jika kami tidak melihatnya, ya tidak melihat hilal Dzulhijjah atau bulan sabit untuk bulan Dzulhijjah itu, wa syahida syahida adlin, dan ada dua saksi yang adil yang melihat hilal Dzulhijjah, nasakna bisyahadatihima, maka kami akan beribadah dengan kesaksian keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini memberikan pengertian yang jelas bahwa yang namanya penetapan kapan 10 Dzulhijjah itu tidak berdasarkan hisab. Ya, misalnya hisab yang lokal di Indonesia saja, tidak juga berdasarkan ru'yatul hilal, misalnya ru'yatul hilal yang hanya diberlakukan untuk Indonesia saja atau dari orang Indonesia saja, tetapi patokannya itu adalah ru'yatul hilal yang dilakukan oleh penguasa Mekah, itulah standarnya. Kecuali ru'yat mereka tidak berhasil, maka barulah kita menggunakan ru'yatul hilal dari negeri-negeri Islam yang lainnya. Ya. Nah, patokan sederhananya bagaimana? Lihat kapan para jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yang itu artinya tanggal 9 Dzulhijjah. Maka keesokan harinya itulah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi standarnya itu kapan wukuf di sana, bukan mengikuti ketentuan yang ada di Indonesia. Kalau ketentuan Indonesia itu berarti ru'yatul hilal atau hisab dari orang Indonesia. Padahal ini ada ketentuan yang khusus, ya, khusus bahwa untuk melaksanakan ibadah kurban itu patokannya itu adalah penguasa Mekah, ya. Itu ada dalil khusus tadi soalnya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenai hewan kurbannya itu ada beberapa rincian. Pertama jenisnya 3 tadi, unta, sapi atau kambing. Selain daripada itu tidak sah dijadikan kurban, misalnya ayam atau itik, ya, bebek, kemudian ikan dan lain-lain, ini tidak boleh dijadikan kurban. Kalau mau dimakan ya silahkan, tidak apa-apa ya, disembelih tidak apa-apa, tetapi tidak bernilai ibadah kurban. Ya. Jenis kelaminnya itu boleh laki-laki, boleh jantan, boleh juga betina. Walaupun masyarakat mungkin lebih mengutamakan yang jantan, tapi sebenarnya yang betina itu tidak ada larangan. Mengenai umur, kalau terkait dengan kambing itu 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi kalau kurang dari 1 tahun, misalnya 4 bulan, 5 bulan itu belum boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Ciri sudah berumur 1 tahun itu sudah poel.
giginya. Jadi giginya sudah tanggal itu berarti sudah 1 tahun. Ya. Yang kedua, kalau sapi umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Ya, berarti kalau kurang dari umur itu, ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Kondisinya bagaimana? Intinya harus bagus dan sehat. Tidak boleh ada cacat-cacat yang ini di dalam hadis-hadis Nabi itu menyebabkan kambingnya atau binatangnya ya secara umum ini tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah. Satu yang buta sebelah, ya. Yang kedua misalnya menderita penyakit yang nyata-nyata, artinya memang kelihatan betul dia sakit, ya. Kemudian yang ketiga yang jalannya pincang. Kalau jalannya pincang, ya ini juga tidak sah dijadikan kurban. Yang lemah kakinya serta kurus, misalnya dia untuk berdiri saja dia nggak mampu, dia hanya bisa duduk ya atau menderum istilahnya. Kalau untuk sapi itu dia hanya tidak bisa berdiri, itu berarti tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tidak ada sebagian tanduknya karena beradu misalnya, ya. Kemudian tidak ada sebagian kupingnya. Kemudian yang terpotong hidungnya, ini juga tidak boleh. Kemudian yang pendek ekornya, misalnya karena terpotong atau putus, ini juga tidak boleh. Kemudian yang rabun matanya, ini juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi intinya harus yang sempurna. Kita mengorbankan itu ya yang paling baik yang kita miliki. Ya, di dalam Al-Quran kan ada firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu sekalian tidak akan bisa mencapai kebajikan yang sempurna. Hatta tunfiqu, hingga kamu menafkahkan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu cintai. Artinya barang yang memang menurut kamu itu bagus, menurut kamu sempurna, itu kamu infakkan. Nah, itulah yang namanya kebaikan yang sempurna yang bisa kamu raih. Nah, ini diterapkan pada binatang kurban. Kalau kita berkurban ya yang paling baik yang kamu bisa lakukan itulah yang kamu kurbankan gitu. Ya. Kalau kita mampunya kambing ya kambing, tapi kambing yang baik, yang sehat, tidak ada cacat. Kalau mampunya sapi, ya carilah sapi yang baik, tidak ada cacatnya. Kalau mampunya onta, tapi kalau di Indonesia mungkin tidak ada, ya karena onta barangkali hanya ada di kebun binatang, ya berarti ya sudah sapi. Cari sapi yang paling baik kalau memang ada dananya. Kalau sapi yang baik itu kira-kira harganya sampai berapa Ustadz? Bisa sampai 300-an juta. Itu ada sapi yang saya lihat di YouTube itu, ada presenter namanya Irfan Hakim ya, kalau Anda pernah melihat di televisi, Irfan Hakim itu dia beli sapi sekitar 300 juta sekitar ya. Itu besar sekali sapinya itu, sapi peranakan ongol. Ya, itu divideokan kan di channel dia di YouTube itu. Besar sekali, itu beratnya itu 1 ton 300 berapa gitu, 328 kilogram. Jadi 1 ton 300 kilo. 1 ton itu 1000 kilo, jadi itu besar sekali. Ya, itu luar biasa itu. Nah, itu yang berarti yang seperti itu. Itu kalau kita mampu ya. 300 juta bayangkan. 1 ekor sapi gitu. Nah, tapi ya kalau kita tidak mampu seperti itu ya tentu kita semampu kita. Ya. Baik. Ini terkait dengan kurban itu sendiri atau patungan. Jadi kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, tidak boleh iuran. Membeli 1 kambing ini tidak boleh, tidak sah. Yang boleh iuran itu adalah unta atau sapi itu boleh iuran atau patungan untuk 7 orang. Tapi kalau kambing itu tidak boleh iuran.
Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu SD, SMP, SMA kadang-kadang ada iuran yang ditetapkan oleh sekolah untuk murid-murid dalam rangka Idul Adha, yang dibelikan ternyata kambing. Nah, itu sebenarnya tidak sah itu korbannya. Itu hanya latihan korban, bukan berkorban. Ya. Jadi nilai ibadahnya belum terwujud, tapi sebagai sembelian biasa ya itu sah ya, dimakan sebagai sembelian biasa. Tapi kalau untuk korban itu tidak boleh, ada iuran, ternyata iurannya itu untuk membeli kambing gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Nah, yang boleh iuran tadi unta atau sapi. Bisa 7 orang. Lebih utama 1 orang berkorban 1 unta atau 1 sapi. Itu yang lebih baik. Nah, dalam satu keluarga itu disunahkan ada 1 orang yang berkorban. Itu sudah mencukupi untuk 1 keluarga itu. Tetapi tetap korbannya itu dari 1 orang ya, bukan iuran. Tapi 1 kambing diatasnamakan semua keluarga itu boleh. Ini sudah mencukupi. Ya. Nah, berikutnya mengenai adab-adab penyembelihan itu seperti ini ya. Dibaringkan pada lambung kiri ya, seperti ini dengan kepala menghadap kiblat. Nah, nanti ada doa yang dibaca ketika orang membaringkan ya, ketika membaringkan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya, pada saat membaringkan itu. Nah, kemudian penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher korban supaya tidak meronta-ronta. Ya. Nah, ketika penyembelihan dilakukan itu membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar itu disembelih. Setelah selesai penyembelihan membaca doa lagi, Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min siapa, misalnya min Pak Ahmad, min Pak Budi, disebutkan namanya. Jadi ada doa sebelum, pada saat menyembelih dan setelah menyembelih. Sebelum itu ketika dibaringkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dibaringkan pada lambung atau rusuk kiri dengan kepala menghadap kiblat. Pada saat menyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah penyembelihan selesai, Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min siapa, sebut namanya. Ya. Oke. Berikutnya bagaimana pemanfaatan daging kurban atau pendistribusiannya? Maka caranya ini yang pertama disunahkan bagi orang yang berkurban untuk 1 memakan daging kurban, 2 menyedekahkan kepada orang-orang fakir, dan yang ketiga menyimpannya untuk dihadiahkan kepada karib kerabat. Jadi ini ada petunjuknya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakulu maka makanlah. Jadi yang pertama disunahkan kita makan. Tetapi bukan berarti ini adalah sepertiga ya. Tidak harus sepertiga, bisa sepertiga, bisa kurang, bisa lebih. Jadi 3 itu 3 perlakuan, bukan 3 bagian. Jadi fakulu ada yang dimakan oleh kita, wa ad'imu ada yang kita sedekahkan, kita berikan kepada orang fakir miskin, wa dakhiru ada yang kita simpan untuk kita hadiahkan kepada karib kerabat dan yang lain-lain. Ya. Jadi berdasarkan dari situ pemanfaatan kurban itu ada 3 bagian atau 3 cara. Pertama makanlah, kedua berikanlah, ketiga simpanlah. Tapi cara ini pun sebenarnya tidak wajib, melainkan mubah. Mubah itu dibolehkan oleh syariah. Nah, jadi orang yang berkorban itu disunahkan ikut memakan daging kurbannya sesuai di atas. Bagaimana kalau semuanya dimakan sendiri? Jawabannya boleh, tapi kurang afdol. Atau bahasa fikihnya itu khilaful aula, ya, tidak melakukan yang paling baik. Yang paling baik ya jangan dimakan sendiri, tapi ada yang kan tidak hanya fakulu kan, tapi wa ad'imu
Wadakhiru, itu semuanya dilakukan yang lebih baik. Jadi fakulu, maka makanlah kata Nabi, berarti ada yang kita makan. Wa ad'imu, berikan kepada orang lain, ada yang kita sedekahkan. Wadakhiru, ada yang kita simpan. Ya. Kemudian pembagian daging kurban kepada fakir dan miskin boleh dilakukan hingga di luar desa atau tempat penyembelihan. Misalnya penyembelihannya di Jogja, bisa kita bagikan di Bantul, bisa di Sleman, dan seterusnya. Tapi yang lebih afdol ya di dekat tempat penyembelihan ya. Bolehkah diberikan kepada non-muslim? Jawabannya boleh. Tapi yang afdol kepada Muslim. Karena apa? Karena ini kan hari raya Muslim. Jadi yang lebih afdol ya berikan kepada Muslim. Tapi kalau diberikan kepada non-Muslim ya boleh, tidak apa-apa. Kemudian penyembelih atau jagal tidak boleh diberi upah dari bagian hewan kurban. Misalnya kepalanya atau kulitnya tidak boleh. Kalau mau memberi upah, hendaklah berasal dari orang yang berkorban. Misalnya dikasih uang ya, bukan dari bagian hewan kurban itu. Ya, jadi tidak boleh diberi upah dari bagian dari hewan kurban. Ya. Menjual kulit hewan, ini ketentuan berikutnya, adalah haram, baik oleh yang berkorban, pekurban, ataupun oleh takmir masjid sebagai wakilnya, atau siapapun yang seperti takmir masjid, mungkin satu panitia dari sebuah kantor misalnya, atau remaja masjid. Ini tidak boleh menjual kulit kurban. Ada dalilnya, hadis-hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi. Janganlah kamu menjual daging hadyu atau korban jamaah haji. Orang yang berhaji berkorban itu namanya hadyu. Wal adhahi, jangan juga kamu menjual daging korban. Fakulu wa tasaddaqu, maka makanlah dan sedekahkan. Wastamti'u bijulutiha, dan manfaatkan kulitnya. Wala tabi'uha, dan janganlah kamu menjualnya. Ini jelas ada larangannya dari Rasulullah. Tidak boleh menjual kulit kurban. Wala tabi'uha. Yang disuruh itu apa? Wastamti'u bijulutiha. Julud itu bentuk jamak dari jildun. Jildun itu artinya kulit, bentuk jamaknya julud. Wastamti'u bijulutiha, manfaatkan, misalnya dibuat keset, dibuat wadah menjadi semacam tas misalnya, dan lain-lain. Tapi jangan kamu jual. Nah, ini lebih jelas lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Jadi pahalanya itu tidak ada. Kalau seorang berkorban, kulitnya dia jual, itu pahalanya hilang, hangus. Ya, makanya ini tolong kalau ada yang jadi panitia, jangan menjual kulit kurban. Itu nanti pahalanya hilang loh dia. Ya, iman-iman kata orang Jawa, sayang. Tetapi kalau kulit itu sudah diberikan kepada orang fakir atau miskin, lalu orang fakir dan miskin itu menjualnya, hukumnya boleh. Jadi yang dilarang itu ya yang berkorban, bukan orang yang diberi kulit kurban. Kalau sudah diberi, ya boleh dijual oleh yang diberi. Gitu ya. Yang terakhir ini mengenai keikhlasan berkorban. Jadi orang berkorban itu harus ikhlas niatnya karena Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu yang diingat karena menjalankan firman Allah ini. Ya. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
daging-daging unta itu dan juga darah-darahnya itu tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang bisa mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan di antara kamu. Ketakwaan itu ya terkandung di dalam makna takwa itu keikhlasan kamu, itulah yang bisa mencapai ridha Allah. Termasuk cara berkorban kamu itu sesuai dengan syariah, itu yang akan bisa menggapai ridha Allah. Ya. Nah, seperti itu. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan tentang fikih kurban, yaitu hukum-hukum syara yang terkait dengan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan seputar fikih kurban ya, dari definisinya tadi sampai keikhlasan yang berkurban. Baik, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat pagi hari ini. Mungkin bagi yang sebelum-sebelumnya sudah pernah mendapatkan ya tercerahkan ulang, dan yang belum ya alhamdulillah dapat emas baru hari ini. Gitu. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Ya. Sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan untuk langsung bersuara saja ya, langsung di open mic. Pertanyaannya disampaikan langsung ke Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh nggak panitia menjual kulitnya kemudian untuk kas masjid atau mungkin dibagi-bagi kepada panitia itu? Haram Pak, nggak boleh. Tadi sudah saya katakan panitia itu tidak boleh menjual kulit kurban untuk keperluan apapun, apa untuk kas, apa untuk dibagi kepada para pengurus masjid, itu hukumnya haram Pak. Jadi itu nggak boleh dilakukan. Jadi yang namanya kulit kurban itu ya dibagikan seperti halnya daging. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau mau memanfaatkan boleh, misalnya dibuat keset misalnya, atau misalnya dibuat kerajinan tangan, ya. Tapi tidak boleh dijual. Ya. Hukumnya itu haram. Jadi kalau misalnya dijual itu nanti pahalanya hangus, tidak mendapat pahala kurban sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Rasulullah mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Ya. Jadi sudah jelas ya. Itu maaf Kiai, ya. Masalahnya yang jual itu panitia bukan pekurban. Biasanya begitu kalau di masjid di kampung itu. Panitia itu wakil Pak. Status wakil itu sama dengan pekorban, sama saja Pak. Nggak boleh. Hukumnya haram. Tadi sudah saya jelaskan. Karena antara wakil dengan orangnya sendiri itu tuh sama hukumnya, nggak berbeda. Jadi apa yang tidak boleh bagi yang punya korban itu berarti tidak boleh juga dilakukan oleh wakilnya. Posisi takmir masjid itu kan wakil dari yang sohibul korban, itu sama hukumnya Pak, nggak beda. Jadi keliru itu kalau memahami oh yang tidak boleh itu yang sohibul korban, kalau takmir masjid boleh, itu keliru, itu salah besar itu. Tidak benar itu pemahaman seperti itu, karena posisi dari takmir masjid itu adalah wakil dari sohibul korban.
apa yang boleh dilakukan sohibul kurban itu boleh dilakukan oleh wakilnya. Yang tidak boleh berarti juga tidak boleh dilakukan oleh wakilnya. Jadi walaupun itu yang melakukan itu adalah takmir masjid, itu tetap haram, tetap berdosa. Itu menghilangkan pahala dari sohibul kurban. Itu tidak bertanggung jawab itu. Kasihan sekali. Orang yang sohibul kurban dia berharap mendapat pahala, ternyata takmir masjidnya itu menghilangkan pahalanya. Itu nggak benar itu perbuatan kayak gitu. Ya, jadi hukum wakalah itu kalau terkait dengan wakalah itu sama hukumnya, tidak berbeda antara yang mewakil pihak pertama yang punya kambingnya itu dengan takmir masjid, yaitu wakilnya. Jadi ada mewakil istilahnya, pihak pertama yang mewakilkan, ada pihak kedua yang menjadi wakilnya. Itu hukumnya sama, nggak berbeda. Jadi kalau haram bagi yang punya kambing, berarti haram juga dilakukan oleh takmir masjid. Jadi jangan keliru memahami bahwa yang haram kan dia, kita kan bukan sohibul kurban, kita kan takmir masjid. Iya memang bukan pemilik, tapi wakil. Hukum wakil itu sama dengan hukum yang memiliki. Ya, seperti itu, Pak. Baik, Zat. Kalau khair. Iya. Bagaimana Zat kalau biasanya kan di kampung-kampung ada yang masyarakat yang menjadi yang menyembelih itu masyarakat, kemudian kulitnya diambil sama dia atas izin pemilik yang boleh. Jadi kalau dibayar dengan dagingnya, kalau dibayar dengan kulitnya itu nggak boleh. Hukumnya haram itu, dosa itu. Itu tidak mendapat berkah, malah mendapat dosa. Karena ada larangan. Ada hadis Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib pernah diberi pesan oleh Nabi, wa an la Penjadi, Pak. Atas sedikit. Tulisan anak atas. Tulisan naon? Garis putih. Peserta mohon dikondisikan ya, mic-nya. Ya, jadi dalam satu hadis, Sayyidina Ali itu pernah diberi pesan oleh Rasulullah. Wa an la u'tiyal jazzara syai'an minha, kata Sayyidina Ali. Wa an la, Rasulullah berpesan kepada saya, kata Sayyidina Ali, an la u'tiyal jazzara syai'an minha, bahwa saya tidak boleh memberikan bagian dari binatang korban itu kepada yang menyembelihnya, kepada jagalnya. Bahasa Arabnya itu jazzar. Itu wa an la u'tiya al jazzara syai'an minha. Sayyidina Ali mengatakan bahwa Rasulullah berpesan kepada saya agar saya tidak memberikan kepada jazzar, kepada si penyembelih atau jagal itu bagian dari hewan korbannya. Itu jelas ada hadisnya. Jadi kalau mau memberi upah kepada jagal itu pakai uang, akadnya akad ijarah. Misalnya satu kambing yang dia sembelih, dia dikasih honor misalnya 100.000. Ya sudah, yang kita berikan itu adalah uang. Kalau kita mau memberikan daging itu boleh, tetapi bukan sebagai upah, ya, bukan sebagai upah. Kalau upah itu ya uang dari yang punya kambing, ya, atau dititipkan kepada takmir masjid, ya itu silahkan. Tapi bukan upah itu dari kulitnya atau dari dagingnya, itu nggak boleh. Jadi diberi upah uang, misalnya 100.000 per ekor dia sembelih 100.000 kasih. Setelah diberi upah kemudian diberi daging, boleh apa tidak? Boleh, tetapi itu sifatnya tambahan saja, bukan bayaran atau upah dia. Ya, ya, oke. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Zat. Mungkin beliau butuh dijelaskan terkait tadi yang berkurban apakah harus atau hukum melihatnya itu apakah wajib atau sunnah atau bagaimana, Zat? Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Sunnah. Jadi perintah Nabi tadi itu sifatnya anjuran saja, tidak wajib untuk mempersaksikan. Ya. Kalau kita bisa mempersaksikan itu baik ya, tapi kalau kita tidak, kita sibuk atau mungkin tidak sempat mempersaksikan ya itu tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama memang mempersaksikan.
datang ke tempat penyembelihan sebagaimana perintah yang sifatnya anjuran dari Rasulullah kepada Fatimah putrinya tadi. Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki. Bangun. Tuh lihat tuh, saksikan itu korbanmu kata Nabi. Jangan tiduran aja, ayo bangun. Ya. Berarti sifatnya sunnah ya. Tapi biasa Ustaz, kalau ada yang berkorban itu tidak sempat hadir, kemudian diminta sama panitia untuk difoto atau divideokan, bagaimana Ustaz? Ya itu bagus. Jadi itu sebagai bukti itu bisa ya. Yang lebih bagus lagi itu video call saja. Jadi pas saat penyembelihan, misalnya sohibul kurban nih, misalnya dari Jakarta nih, yang kita sembelih itu ya kita menyembelihnya di Jogja. Nah pada saat kita sembelih kambingnya, kambing milik seseorang di Jakarta itu video call. Setelah terkontak, Pak, maaf Pak, ini kita mau menyembelih nih kambingnya Bapak. Ini ya Pak, coba kita lihat. Nah, pada waktu itu disembelih itu disorot dengan kamera, sehingga yang dari Jakarta itu bisa mempersaksikan lewat video call. Walaupun dia tidak hadir secara fisik di Jogja, karena dia tinggalnya di Jakarta, tapi dengan video call itu mudah-mudahan itu bisa dianggap seperti mempersaksikan seakan-akan dia hadir di tempat penyembelihan. Ya, oke. Baik. Ini ada pernyataan ya. Mungkin butuh ditegaskan ulang. Sempat melihat postingan di Instagram Ustaz terkait tidak bolehnya berkurban atas nama perusahaan. Ya, jadi berkurban itu tidak boleh, tidak sah itu. Kenapa? Karena ada syarat-syarat mudhohi. Ya, mudhohi itu artinya sohibul kurban atau pekurban. Itu ada 4 syarat yang harus terpenuhi. 1, beragama Islam. 2, berakal, akil ya. Kedua, balik dewasa. Kemudian yang keempat itu memiliki kemampuan finansial. Jadi dia itu pertama beragama Islam, kemudian akil, balik, kudroh 4. Nah syarat-syarat itu tidak bisa diterapkan untuk perusahaan. Perusahaan itu balik apa enggak balik? Ukuran balik itu tidak hanya umur ya. Balik itu ada 4 kriteria atau 4 ciri-ciri, tapi tidak harus ke-4-4-nya. Salah satunya terpenuhi itu bisa disebut balik. 1, sudah mimpi basah. Mimpi dengan mengeluarkan sperma. Perusahaan bisa nggak diukur? Ini perusahaan ini sudah mimpi basah nih. Nggak mungkin. Yang kedua, sudah tumbuh rambut kemaluan. Bagaimana mengukurnya untuk perusahaan? Ini perusahaan sudah tumbuh belum rambutnya? Nggak mungkin kan? Itu hanya bisa diukur untuk orang, bukan perusahaan. 1 tadi dari segi ciri-ciri balik itu sudah mimpi basah. Yang kedua sudah tumbuh rambut kemaluan. Kemudian yang ketiga berumur 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Ini mungkin bisa diukur, mungkin ya. Tapi kalau yang pertama, kedua, mimpi basah sama tumbuh rambut kemaluan, gimana mengukurnya untuk sebuah institusi atau lembaga atau perusahaan? Nggak mungkin kan? Kalau yang keempat ini khusus untuk perempuan. Ciri haid itu adalah ciri balik itu khusus untuk perempuan adalah sudah haid atau menstruasi. Bagaimana kita menerapkan untuk perusahaan? Oh, perusahaan ini sudah balik nih, sudah menstruasi. Nggak mungkin, bro, mustahil. Ya, jadi syarat-syarat orang yang menyembelih kurban: 1, beragama Islam, 2, berakal, 3, balik atau dewasa. Yang keempat, mampu. Itu hanya bisa diberlakukan untuk orang dalam pengertian natural person atau as-sakhsu al-haqiqi dalam bahasa Arab. Itu orang yang sebenarnya, bukan person dalam bahasa Belanda, bukan manusia tapi secara hukum atau badan hukum, nggak bisa. Maka saya berpendapat yang namanya korban itu ya
atas nama orang yang memang benar-benar manusia yang sebenarnya, bukan atas nama perusahaan, atau misalnya bukan atas nama kampus, bukan atas nama BEM, bukan atas nama OSIS, kalau SD, SMP, SD, SMP, kalau SD belum ada OSIS ya, SMP, SMA, itu tidak bisa. Jadi harus diatasnamakan seseorang. Ya, itu yang sudah saya tulis di tanya jawab ya di situs saya, dan sudah saya share juga untuk publik gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, terkait terpenuhinya kebutuhan dasar, misal kebutuhan papan yang statusnya orang tersebut masih ngontrak, belum punya rumah, atau masih punya utang banyak. Bagaimana hukumnya terkait kurban? Pun bila dengan kondisi seperti itu memaksa untuk kurban, bagaimana hukumnya? Kebutuhan papannya sudah terpenuhi tapi belum punya rumah, masih ngontrak, utang banyak. Hukum berkurbannya dia bagaimana? Ya, kalau ngontrak itu ya tinggal dilihat rumahnya, apakah rumahnya layak atau tidak layak. Kalau ngontrak tapi bagus ya berarti sudah dianggap memenuhi kebutuhan papan. Tapi kalau ngontraknya itu sempit sekali, ayah ibu sama anaknya 4, tapi itu hanya rumah petak kecil ya, berarti itu belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi tergantung kontraknya. Dan itu jangan punya persepsi begini, kalau ngontrak itu berarti otomatis tidak terpenuhi, belum tentu. Kontrak itu dilihat dulu layak atau tidak layak gitu. Bahkan kalau orang itu punya rumah sendiri, bukan kontrak loh, itu juga bukan otomatis pasti terpenuhi kebutuhannya kalau dia sudah punya rumah, bukan kontrak. Jadi cara membedakannya itu bukan yang sudah punya rumah berarti sudah terpenuhi, kalau yang masih kontrak berarti tidak terpenuhi. Itu cara mengukurnya bukan seperti itu. Cara mengukurnya ada suatu tempat tinggal yang itu layak atau tidak untuk kita, baik tempat tinggal itu rumah sendiri atau kontrak. Jadi bukan dilihat kontrak dan rumah sendiri, bukan begitu. Orang bisa jadi punya rumah sendiri nih, tapi itu gubuk, tidak terbuat dari tembok, tidak terbuat dari kayu, tapi dari kain rumbia, ya pokoknya dari apalah, tapi rumah sendiri. Tapi seperti itu apa layak? Ketika ditanya, Pak, ini Bapak ini ngontrak apa rumah sendiri? Ini rumah saya sendiri. Tapi rumahnya sangat sederhana banget. Cukup layak apa enggak? Itu enggak terpenuhi, dia itu gelandangan. Dia punya rumah sendiri, bukan kontrak gitu. Sebaliknya kalau ada orang kontrak, tapi kontraknya itu yang kontraknya setahun misalnya 20 juta, itu rumah mewah setahun 20 juta atau 30 juta. Jadi walaupun kontrak itu tetap tidak otomatis itu tidak terpenuhi, itu harus dilihat-lihat dulu, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau punya utang? Nah jawabannya, walaupun seseorang punya utang, itu dia masih punya kelebihan atau tidak gitu pada saat ya tanggal-tanggal itu, tanggal 10, 11, 12, 13. Karena bisa jadi utangnya itu tidak jatuh tempo pada tanggal-tanggal yang kita ini disunahkan menyembelih ya. Mungkin jatuh temponya tidak tanggal 10, mungkin akhir bulan misalnya, ya, atau bukan pada bulan ini, bulan depan misalnya, masih ada kelebihan. Nah kalau seperti itu, ya itu masih dibolehkan atau disunahkan untuk menyembelih. Tapi kalau jatuh temponya itu pas pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah, pas dia harus bayar utang jatuh tempo, berarti itu dibayar dulu, karena membayar utang itu wajib, sementara berkorban itu tidak wajib, tetapi sunnah. Berarti yang didahulukan adalah yang wajib kan, bayar dulu utangnya itu. Kalau masih ada sisanya cukup untuk beli kambing, berarti disunahkan korban. Tapi kalau habis semua, nggak ada sisa kecuali hanya untuk makan, ya berarti itu tidak disunahkan, karena sudah habis, nggak ada kelebihannya, ya. Jadi itu harus dilihat secara detail, punya utang banyak seperti apa
Gitu. Kalau punya utang itu jatuh temponya yang penting harus dilihat itu kapan. Apakah jatuh temponya itu pada waktu tanggal-tanggal itu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau tidak pada tanggal itu. Karena kalau pada di luar tanggal itu tuh masih bisa diatur lah ya secara manajemen keuangan. Tapi kalau pas tanggal 10, 11, 12, 13 itu di antara tanggal-tanggal itu jatuh tempo, bayar dulu karena bayar utang kan wajib, korban sunnah kan, bayar dulu. Kalau setelah membayar utang masih ada sisa dan sisanya itu cukup untuk membeli kambing, silakan, itu berarti disunahkan. Tapi kalau tidak cukup ya sudah, apa boleh buat. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan itu sesuai dengan kesanggupan dia. Ya, jelas ya. Baik ya. Bagaimana kalau jatuh temponya misal beberapa hari lagi, tapi besar kemungkinan kalau uangnya dikurbankan nanti tidak ada pemasukan untuk bayar utang yang beberapa hari lagi itu, Ustaz. Ya kalau seperti itu tidak boleh. Kalau memang walaupun jatuh temponya itu tidak pada saat itu, tetapi misalnya tanggal 15 Dzulhijjah, kalau digunakan untuk korban, ternyata nggak bisa bayar nanti nih, setelah dikalkulasi, wah nggak masuk nih, nggak bisa. Tanggal 10 sampai 13, memang itu tidak jatuh tempo, tapi jatuh temponya dekat sekali, tanggal 15 Dzulhijjah. Wah ini kalau 15 Dzulhijjah harus bayar, sementara kita beli kambing nggak cukup nih, ya sudah jangan berkorban. Ya, kecuali kita bisa menego kepada orang yang memberi utang itu, Pak, tolong Pak, kami ingin korban, bisa nggak kita mundur 1 bulan? Oh ya udah nggak apa-apa. Nah kalau seperti itu kita nego kan, nah berarti kita bisa bernafas sedikit, kita menyembelih binatang korban, nanti karena diundur jatuh temponya, ya alhamdulillah kita bisa nyari uang lagi gitu untuk bayar utang. Ya, oke, makasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana hukumnya berkurban dengan 2 niat sekaligus akikah? Nggak boleh karena nggak ada dalilnya. Jadi ada dalilnya atau tidak ya, sejauh yang saya ketahui itu tidak ada dalil yang membolehkan. Ya. Jadi karena tidak ada dalilnya, ya sudah kita amalkan yang kita ketahui. Yang kita ketahui ya tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah untuk korban. Ya sudah, jangan digabung-gabung, niatnya dicampur dengan akikah. Ya, karena kalau kita tidak tahu dalilnya, ya itu bisa membuat ibadah kita ini jatuhnya ini ragu-ragu kalau memang kita belum tahu dalilnya. Saya sendiri juga belum tahu dalilnya. Maka saya katakan ya sudah, itu jangan dilakukan lagi. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yuri buka ila ma la yuri buka." Da', tinggalkan. Ma, apa-apa yang yuri buka, meragukan dirimu, ila ma la yuri buka, menuju apa-apa yang tidak meragukan dirimu. Ya, oke, makasih. Yang pasti-pasti aja yang ada dalilnya. Ya. Baik. Ini mungkin butuh dijelaskan lebih dalam lagi. Terkait berkurban, bolehkah berkurban kambing diniatkan untuk satu keluarga karena untuk beli sapi tidak mampu? Jawabannya boleh, kurban kambing diniatkan untuk keluarga. Yang tidak boleh itu satu keluarga itu urunan untuk membeli satu kambing, itu yang nggak boleh. Ya, misalkan harga kambing 3 juta rupiah. Anggota keluarga ada 5 orang. Masing-masing urunan 600.000, terkumpullah dari 5 orang itu 3 juta, terus beli kambing 1. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya korban boleh urunan itu adalah sapi untuk 7 orang, iuran atau patungan boleh. Begitu juga onta. Boleh iuran sampai 7 orang. Tapi kalau kambing tidak ada dalilnya bahwa kambing itu bisa dibeli secara urunan. Ya.
Jadi ini harus dibedakan antara masalah pengadaan kambing secara urunan dengan berkorban atas nama keluarga, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada kambing dibeli oleh ayah atau kepala keluarga, tidak urunan. Diambil semuanya dari uang kepala keluarga. Lalu ketika korban itu diatasnamakan atas nama orang itu dan keluarganya. Misalnya namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang kepada takmir masjid, tolong ini nanti korbannya atas nama Pak Ahmad dan keluarga. Ya Pak, kata takmir masjid. Apakah boleh? Boleh. Ya. Apa dasarnya kok boleh? Karena Rasulullah dulu ketika beliau menyembelih, itu beliau membaca doa begini, hadza li Muhammadin wali ali Muhammadin wali ummati Muhammadin. Ya Allah, hadza kurban ini li Muhammadin, ini adalah atas nama diriku, atas nama Muhammad, wali ali Muhammadin, dan atas nama keluarga Muhammad, wa li ummati Muhammadin, dan ini saya berkorban juga untuk umatku, umat Muhammad. Jadi Nabi ketika berkorban itu mengatasnamakan, itu sampai 3. Ya Allah, ini korban untuk atas nama aku, atas nama keluarga aku, dan atas nama umatku. Ya, itu pernah. Jadi boleh saja kita itu berkorban atas namanya, atas nama kepala keluarga, misalnya atas nama Pak Ahmad, dan atas nama keluarga. Tapi kalau itu kambing, itu nggak boleh urunan ya. Kambing dibeli oleh kepala keluarga dengan duitnya sendiri, tapi diatasnamakan boleh dia sendiri. Ya, boleh juga diatasnamakan Pak Ahmad itu contoh tadi dengan keluarganya, itu juga boleh. Ya, gitu ya. Makasih. Baik, apakah dalil tadi itu Rasul mengatasnamakan 3 sekaligus, itu juga bisa menjadi membolehkan kita untuk mungkin bukan keluarga tapi teman, atas nama teman saya menyembelih ini atas nama saya dan atas nama teman, mungkin karena terlalu dekat persahabatannya begitu. Ya boleh menurut pemahaman saya, karena tidak harus diri sendiri bisa bergabung dengan orang lain atau kita gabungan dengan orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Moga barangkali masih ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu berapa? 17 menit. Monggo. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya. Ustaz, apakah benar pembagian hewan kurban diutamakan bagi fakir miskin? Iya, itu diutamakan fakir miskin. Karena memang itu yang disebut di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu wa'at'imu wa qulu wa'at'imul ba'isal faqir. Fakulu, maka makanlah olehmu binatang kurban itu, wa'at'imu, dan berikanlah kepada siapa? Al-ba'isa, orang yang sengsara, al-faqir, yang fakir. Itu surat Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj itu surat yang ke-22 ayat 28 nanti. Jadi itu disebutkan oleh Quran ya, makanya itu diutamakan. Tapi bukan berarti yang mampu ini tidak boleh makan, tidak boleh diberi hewan kurban, itu boleh saja. Tapi yang diutamakan ya yang fakir atau miskin, karena itu memang disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa at'imul ba'isal faqiro. Ya, oke. Terima kasih. Masih di unmute tuh. Arif itu masih di mute itu. Afwan.
Baik. Monggo kalau ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Baik. Sepertinya sudah langsung sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Barangkali ada semacam closing statement, Ustaz. Baik, terima kasih saya ucapkan pada para pendengar semua, para pemirsa semua, baik dari santri-santri di Ma'had Hamfara maupun masyarakat umumnya secara luas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian saya sarankan kalau ingin mendapat keterangan saya yang lebih detail, nanti materinya akan saya share, saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau masih kurang bisa mencari di situs saya, tanya jawab tentang kurban. Itu ada beberapa tulisan yang bisa diakses di situs saya yang beralamat www.fisilmikafah.com ya. Nanti Bapak Ibu atau Anda semua bisa mencari tulisan-tulisan tentang kurban di situ. Tidak saya masukkan dalam materi ya. Itu www.fisilmi-kafah.com. Misalnya bagaimana hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu kan tidak kita bahas. Itu sebenarnya ada pembahasannya di situs saya. Contoh lain misalnya, boleh nggak berkorban iuran sapi tapi bukan 7 orang, tapi cuma 4 orang. Boleh nggak? 4 orang iuran sapi, bukan kambing ya, sapi. Bukan 7, 4. Boleh nggak? Nah, itu ada jawabannya di situs saya. Ya, silakan di explore itu di situs saya. Itu ada sekitar 426 artikel. Ya, Anda bisa puaskan ilmu Anda, semangat mencari ilmu, silahkan dibaca tulisan-tulisan saya di situ. Ya, baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga senantiasa sehat-sehat, apalagi kita sekarang masih terjadi pandemi. Ya, jaga protokol kesehatan, pakai masker yang baik. Jangan masker scuba itu hanya bisa menyaring 2% saja, 98% bakteri virus itu tembus ya kalau pakai masker scuba. Pakai masker yang standar N95 atau kalau kain double. Kemudian jaga jarak, ya, olahraga, ya, berjemur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian makan suplemen atau herbal sebagai upaya untuk menjaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, terhindar dari berbagai penyakit termasuk virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya untuk ada informasi dari panitia karena ini diadakan oleh Himmah ya, Himmah pengurus asrama baru. Untuk dokumentasi mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya semua. Harap jangan keluar dulu, kita panitia mau screenshot dulu ya. Oke. Diperlihatkan wujudnya. Baik, monggo panitia dieksekusi.
Baik. Alhamdulillah telah terlaksana kajian subuh kita, kajian seputar fikih kurban. Semoga ini menjadi saksi bahwa kita pernah berkumpul menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita layak berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Haji Muhammad Siddiq Aljawi atas ilmunya pagi ini. Semoga sehat selalu, Ustaz. Amin. Dan kepada semua yang hadir, santri-santri, mahasantri, masyarakat, dulu, semoga lancar urusan selalu dan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan. Kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Saya mewakili panitia. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.